Tak lagi difungsikan, lahan seluas 1 hektar dulunya merupakan sebuah tempat wisata yang berisi wahana air serta outbound yang dibiarkan terbengkalai sejak tahun 2017 silam. Terletak di kawasan Cibinong, Bogor, sebuah wisata air dan outbound yang berada di sebuah perkampungan terpencil Muara Beras ini kini kondisinya sangat memprihatinkan setelah 5 tahun tak beroperasi, semenjak berdiri di tahun 2000. Awal-awal ya kayak sawah perkampungan, cuman dibangun pelan-pelan kan sama orang tua saya. Warnanya dulu kolam renang, ada perosotan, ayunan, outbound juga ada. Kalau nggak salah tahun 2000 udah ada, cuma kalau buat wahana kayaknya tahun 2000-an ke atas, sekitar tahun 2005-2006 lah. Meski tak terlalu terdengar luas, wisata yang dulunya menyajikan kolam renang serta fasilitas bermain anak dilengkapi berbagai fasilitas outbound ini sempat menjadi destinasi wisata yang dikunjungi banyak orang bahkan hingga dari luar daerah. Bukan tanpa alasan, wisata yang kini terlihat menyeramkan dengan kondisi semak belukar yang tinggi dibiarkan kosong begitu saja. Sebab, selain dari alasan pemilik utama yang menutup usia, disinyalir area tempat wisata ini sudah terkenal angker. Bahkan sejak masih beroperasi hingga beredar rumor, tempat wisata ini sepi dikunjungi lantaran adanya teror yang hadir dari berbagai sosok astral. Paling kalau misalkan dikasih unjuk penampakan paling bayangan hitamnya, cuman nggak jelas, cuman bayangan hitam. Cuma untuk wujud nggak jelas gitu. Ada suara-suara kayak anak kecil berlari-lari, menangis. Adanya sosok astral menyerupai wanita Belanda atau kerap disebut Noni menjadi satu dari sosok astral yang kerap terlihat di area ini. Bahkan beberapa warga sekitar berasumsi bahwa dulunya sebelum dibangun menjadi tempat wisata, area ini merupakan perkebunan karet di mana terdapat sebuah bekas bangunan Belanda yang diruntuhkan. Itu ada nona Belanda di kamar bilah sana, yang paling ujung situ. Tak hanya sosok noni Belanda saja menebar teror hingga tempat ini sepi pengunjung. Fenomena mistis lainnya kerap dirasakan para pekerja yang pernah bekerja di area ini seperti kerasukan dan jatuh sakit. Hingga tak ada lagi yang mengurus tempat ini. Karyawan di sini makanya berhenti salah satunya gara-gara itu gitu. Sakit ya kan, sakit beberapa hari ya kan gitu. Akhirnya nggak kuat, pulang kampung nggak baik lagi gitu. Itu ada beberapa orang yang kayak gitu sih. Kini seolah dihuni oleh berbagai sosok astral yang ada, warga sekitar yang juga pernah menjadi pengunjung yang datang tak jarang mendapati suara misterius layaknya tangisan maupun jeritan anak kecil yang entah berasal dari mana. Kalau dengar-dengar seringnya sering nangis. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menuntaskan mitos akan keberadaan sosok astral berwujud noni Belanda serta yang lainnya? Yang menjadi alasan lain mengapa tempat yang sudah berdiri selama 17 tahun ini harus tutup? Ataukah semua sumber malapetaka yang ada berasal dari alasan lain yang berhubungan dengan lahan tempat berdirinya area wahana yang kini mengisahkan segudang cerita mistis nan angker saja? Oke, Kananda. Siap. Jadi kita udah ada di salah satu tempat yang dulunya ini adalah taman rekreasi anak. Dengar gak? Iya, ada sesuatu. Astaga. Tak hanya suara misterius sebagai awal sambutan dari penelusuran kami, kondisi area yang sudah terbengkalai dan dipenuhi semak belukar menjadi penanda penelusuran dimulai. Kayak ada hawa yang penuh dendam. Oh. Penuh dendam. Oke. Di pas masuk wilayah sini. Oke. Nah, tapi saya belum mengetahui tuh kenapa sih ada dendamnya itu, saya masih belum mengetahui sih. Jadi emang pada saat datang itu kayak kok hawanya beda ya? Kayak bunyi sesuatu. Suara misterius kembali menyita perhatian kami sementara. Sesuatu yang kayak apa ya? Ditimpukkan kayak gitu. Iya. Pohonnya pun gede-gede banget ya di sini. Iya, betul banget. Pemirsa kayak yang kalian bisa lihat. Oke, jadi ini spot pertama kita kan Anda. Siap. Untuk di tempat ini sendiri tuh
yang Kananda rasain atau Kananda lihat tuh ada sosok apa Kak? Saya tadi pada saat saya jalan, saya sempat melihat sosok wanita cuma sekelibatan gitu. Oke. Cuma belum kelihatan jelas banget. Sosoknya itu apa ya? Iya, sosoknya itu apa. Nah, dan ada sosok kayak ada sosok anak kecil yang main kayak gitu. Kayak main kayak bola gitu lah. Kayak zaman dulunya itu kayak ada kehidupan sih. Di sebelah sana itu kayak ada makhluk, cuma dia sempat cuma kelihatan matanya aja sih. Matanya itu hitam, full hitam. Dia sempat di sela-sela pohon itu. Itu emang sosok penunggu di tempat ini kah atau? Jadi penunggu tempat sini aja sih sebetulnya. Oh, penunggu tempat sini berarti aja. nggak punya cerita yang gimana? Nggak punya. Dia menempati tempat ini aja. Di sela-sela pohon itu. Kita coba Sambil jalan ya. Tapi kalau suara-suara itu tuh dari sosok apa sih Kananda? Sosok mungkin. Saya sih belum melihat sosoknya ya. Tapi biasanya yang suka mengganggu itu sosok, bisa kita bilang kayak sosok laki-laki. Kayak laki-laki tua, cuma dia nggak menempati tempat ini. Tapi dia adanya sebelah sana. Oh, oke. Berarti Sosok. bukan emang di tempat ini. Bukan di sini. Ya? Oke. Makanya tadi pas kita datang kan bunyinya ada di sana. Iya, ada dari sana. Di sini nggak ada sama sekali bunyinya malahan. Iya, benar-benar. Oke. Berarti sosok yang aku dengar kayak noni-noni gitu sendiri pun di tempat ini belum ada ya? Belum kelihatan sih, tapi emang tadi kelibatan itu saya melihat sosok wanita kayak melayang ke sana tuh. Oke. Nah, kayak ke pohon situ. Coba kita Masuk sana lagi ya? Oke. Oh, itu apa? Kananda! Seketika Dan Ananda berlari menuju ke salah satu fasilitas Astagfirullah, outbound astagfirullah. terbengkalai. Tuh, Astagfirullah. Kananda, jangan dibuka dulu, Kak. Jangan dibuka dulu. Ada komunikasi dulu, Kak. ayo sini. Ayo sini. Itu ada batu Iya. di situ. Itu ada sosok wanita. Cuma wanitanya itu emang dia putih, Oke. rambutnya coklat, Oke. dan dia bukan kayak bukan Belanda sih. Bukan Belanda, hanya apa sih sebetulnya ya, kalau bule Indo cuma Oh, blasteran. ya, betul banget. Oke. Hati-hati, Kak. Iya, di atas nih. Oke. Iya. Apa yang dilakukan di situ, Kananda? Kenapa? Dia kayak menangis. Dia kayak menangis kesedihan, Oke. sedih gitu. Dan emang dia dengan dia menggangi kepalanya kayak gini. Kayak kesakitan sekali dia. Tapi bener ini sosok yang suka mengganggu atau suka dilihat sama pengunjung ataupun pekerja di sini, Kak? Coba saya ajak komunikasi. Ya, Penuturan Nanda seakan membenarkan bahwa di area ini kerap memunculkan sosok astral menyerupai wanita yang seolah berparas noni Belanda dan kerap mengganggu pengunjung maupun pekerja di tempat ini semasa aktif. Lagi nebang pohon ya kan, ngeliat noni Belanda katanya sempat ada rumahnya, ada kuburannya juga di sini. sosok wanita itu dia sempat ngomong sama saya bahwasanya adalah dulunya emang dia punya kehidupan di sini. Di tempat ini? Tempat ini. Berarti dia punya kehidupan zaman dulunya itu. Jadi dia punya suami bahkan punya anak. Gitu. Nah, karena ada sesuatu yang bisa kita bilang konflik suami sama nih sosok wanita ini. Jadi sosok wanita ini sempat dibunuh sama suaminya. Dengan posisi cekek katanya. Makanya dia selalu megangin begini dengan dia kesakitan gitu. Iya, apalagi ngomong apa lagi? Jadi kata wanita ini,
saya sempat tanya sama dia, kenapa sih kamu dibunuh gitu kan? Oke. Kata dia bahwasanya ini suaminya memilih wanita lain. Memilih wanita lain sampai endingnya dia membunuh pasangan yang di awalnya itu. Dia mengganggu cuma pengen apa ya, komunikasi sebetulnya. Pengen ngasih tahu aku itu dulunya kayak gini kayak gitu sih. Oh mungkin cuma para pengunjung ataupun pekerja nangkepnya beda ya? Beda, soalnya kan emang beda alam juga kan. Jadi Bener. kesannya dia menakutkan kayak gitu sih. Berarti emang bukan ada niatan untuk mengganggu dari sosok ini? Bukan. Tak mampu dipungkiri rumor akan keberadaan sosok wanita yang menyerupai Noni Belanda, meski nyatanya bukan, sudah tak asing lagi di sebagian telinga masyarakat sekitar. Namun, memiliki versi kisah yang berbeda tergantung pada apa yang dipercayai. Itu memang iya dulu. Itu katanya cewek dari Belanda itu. Itu katanya dulu nikah sama orang Indonesia. Udah itu dipasung katanya. Saya nggak tahu kenapa ada sosok anak kecil yang tadi main itu kayaknya ada hubungannya sama Wanita ini? Tapi dia kayak main ke sana. Oh ke sana? Ke salah satu. Ke arah kolam sih Iya. itu kayaknya. Mau pindah ke sana? Kan ada. Saya coba komunikasi dulu sama Oke. cewek ini, apakah emang ada kaitannya sama sosok anak kecil ya? anak kecil itu. Oke. Namun tak memberikan jeda dan Ananda kembali merasakan sosok astral lainnya yang disinyalir memiliki hubungan dengan sosok wanita ini. Dia bilang katanya iya sih. Iya. Oh bener ada kaitannya. Iya. Tuh. Ada suara dari sana nggak sih? Kayak bunyi kayak anak kecil. Iya bunyi anak kecil. Suara anak kecil dari ujung Kayak sana. minta tolong kayak gitu. Yuk kita coba. Mau coba samperin ke sana aja kak? Kita pelan-pelan sambil jalan. Oke. Kita lewat mana sih? Jelasin lagi kak. Perlahan tapi pasti, kami pun mulai mendekat ke arah sosok astral menyerupai anak kecil berada. Tapi Fas ya, Iya kak. nggak tahu kenapa ya pada saat kita jalan menuju ke tempat sosok anak kecil itu kayaknya hawanya itu kayak sedih banget nih anak kecil ini. Iya benar. Aku juga ngerasa kayak mungkin kalau kita di tempat yang sebelumnya itu panas gitu kan, Iya. sama rasa amarah. Tapi ini sedih banget. Gimana kan Anda? Kita coba. Wow. Ini sih Nah itu pas ya ada, saya melihat sosok anak kecilnya pas ya. sebentar kan Anda, sebentar. Pelan-pelan. Dia kayak nonton saya. Oke, adek. Pantas pas ya. Kenapa kan Anda? Anak kecil itu melewati tempat ini. Oke. Jadi emang di sini ternyata Oh, banyak mainan anak kecil. wahana anak kecil di sini. Benar. Dan emang sekilas dia emang saya bilang dia Iya, suka main, suka lalu lalang sini, Iya, suka lalu benar-benar. sini. Iya, suara-suara anak kecil. Waktu itu padahal masih terang benderang, masih ada lampu-lampu. Tapi dia kayak nuntun saya ke sana itu, pas ya. Ke sana ya? Ada apa itu di sana? Sebentar pelan-pelan kan Anda. Oh, ini dia kolam Oh. berenangnya. Pelan-pelan kan Anda. Adek. Nah itu Di mana dia kan Anda? di tangga mainan itu. Oke, di perosotan Iya, itu. tangga itu dia lagi kayak mau menaiki. Mau naik ke perosotannya. Pelan-pelan kan Anda. Lantas,
Apakah sosok astral yang menyerupai anak kecil ini memiliki kisah yang terhubung dengan sosok perempuan berparas noni Belanda yang tak hanya memunculkan diri, akan tetapi mengganggu pengunjung maupun pekerja, hingga menjadi alasan lain mengapa tempat ini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Sering dengar suara-suara kayak suara nangis ya, tuh sering tuh suara nangis tuh, terus suara anak kecil gitu ya kan, suara anak kecil lagi kayak main lari-larian ketawa. Selaras dengan apa yang terjadi, beberapa pengakuan dari pemilik tempat bahwa tak jarang menemukan beberapa pengunjung yang kerap merasakan ditarik saat berenang di kolam semasa tempat ini aktif. Kadang ada yang menarik dari kolam berenang itu. Suka ada yang ditarik ya. Dia bilang, Om, hati-hati di sini. Ada sosok yang suka mengganggu juga. Mengganggu juga, bahkan suka apa ya? Suka iseng dan menyelakai kita. Ada suara dari belakang sana. Bak gayung bersambut bunyi misterius yang terdengar menjadi pertanda gangguan yang coba dihalau Nanda. Gue melihat sosok. Ada. Kananda! Kananda! Gue melihat sosok. Kananda! Sini Kak. Kananda. Gue melihat sosok hitam. Iya di sini di situ bahaya. Sinian Kananda. Tolong ambilin. Minta pecut. Ada suara pemirsa. Iya, ada suara teriakan anak kecil. Tak ingin tanpa perlawanan, Nanda mencoba menghadapi sosok astral yang mencoba mengganggu. Cabut. Astagfirullah. Seakan mendapatkan perlawanan yang sengit dan Nanda sedikit terlempar ke belakang hingga terjatuh. Awas Om. Awas. Jangan dibuka Kananda, jangan dibuka. Cabut. Akan tetapi situasi kembali kondusif. Tenangin dulu Kananda, tenangin dulu. Minta tisu air. Oke pemirsa, kayaknya sosok yang diomongin sama sosok anak kecil tadi sudah mulai datang ke sini. Dan Kananda juga tadi udah, saya nggak tahu ya, udah berkomunikasi atau hanya mengusir sosok itu. Tapi emang seketika yang tadinya aura di sini itu sangat tenang dan juga sedih berubah menjadi panas dan juga seperti ada rasa dendam lagi. Ya, jadi
saya nggak tahu kenapa di situ ada api ya. Iya. Dia kayak di tengah-tengah api. Oke. Cuma hanya kabut hitam, gede sekali, gede. Tapi sekilas kayak ada mata. Tak bisa dipungkiri, sosok astral yang mencoba memberi gangguan di penelusuran kami kerap juga dirasakan kehadirannya dengan wujud hitam layaknya bayangan samar-samar saat memperlihatkan wujudnya. Ada sosok hitam besar di gerbang sini, gerbang kolam berenang. Ya banyak lah, bayangan-bayangan tuh banyak. Penampakan paling bayangan hitamnya cuma nggak jelas, cuman bayangan hitam. Cuma untuk wujud nggak jelas gitu. Mata yang kayak mendelik kayak gitu. Oke. Saya sempat komunikasi juga sama anak kecil itu. Om sempat ngomong sama kita. Iya, hati-hati. Hati-hati. Ada sosok yang mengganggu, bahkan bisa mencelakai kita. Dan ini sosok yang dimaksud oleh anak kecil itu? Iya, tuh. Jadi tengah-tengah api itu ada sosok itu. Dia kayak, walaupun dia tidak kelihatan badannya, hanya matanya saja. Oke. Tapi sangat gede sekali. Oke. Makanya saya datang ke sana. Saya ingin, apa mau kamu? Saya bilang gitu sama dia. Oke. Mau kamu apa di sini? Dia ngomong sama kita. Dia ingin mengganggu pokoknya penghuni yang ada di sini, bahkan sampai mencelakainya. Nah, makanya saya coba untuk supaya dia itu, tapi dia makin kuat. Pada saat saya mau memindahkan dia makin kuat, saya minta untuk diambilkan sesuatu yang ada di sini. Tapi untuk sekarang sosoknya sudah pergi? Sudah. Dia pindah ke sebelah sana. Dia bilang, ampun. Saya tidak mau di sini lagi. Saya tidak mau di sini lagi, kata dia gitu. Seolah tak hanya satu sosok saja mencoba mengganggu dan Ananda kembali merasakan sesuatu. Lantas apakah penelusuran kali ini akan mendapat banyak gangguan dari sosok-sosok astral yang berada di tempat ini? Serta apakah hal tersebut yang juga melandasi mengapa tempat ini dulunya banyak dikunjungi, kini sepi dan dibiarkan terbengkalai? Tak mampu dipungkiri bahwa hanya sosok astral menyerupai wanita yang berparas seperti noni Belanda saja maupun anak kecil yang kerap menunjukkan eksistensinya, akan tetapi masyarakat sekitar kerap juga menyaksikan sosok astral yang diduga kerap menimbulkan rasa takut akan keberadaan tempat ini. Nih yang ada pohon ini tuh, suara tangisan bayi, suara jeritan gitu, jeritan malam. Lantas, apakah sosok astral yang seketika menarik perhatian Den Ananda ialah sosok-sosok lain yang juga menjadi alasan mengapa tempat ini terbengkalai? Dia pindah ke sebelah sana, dia bilang, ampun. Saya tidak mau di sini lagi. Saya tidak mau di sini lagi, kata dia gitu. Ada suara dari belakang, pemirsa. Jadi anak kecil itu bilang gini sama kita, Om, makasih banyak, katanya. Makasih banyak supaya tempatnya juga nggak ada yang celaka ataupun apa. Om sudah membantu kita, membantu supaya tempatnya jadi aman, katanya gitu. Dan mungkin bisa digunakan kembali. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya ada sosok juga, Fas, ya. Di belakang sana? Di belakang sana. Itu yang ada bangunan itu. Kayak dia kayak ngedekin kita juga dia itu. Tapi coba kita ke sana. Seolah tak hanya satu sosok saja yang mencoba memberikan tanda gangguan kepada penelusuran kami. Kami pun bergegas menuju sosok astral yang juga mencoba memberikan gangguan lain. Pelan-pelan kan Anda? Pelan-pelan kan Anda? Sini. Jadi pemirsa, kan Anda lagi berkomunikasi sama sosok yang kan Anda lihat dan katanya cukup mengganggu. Saya juga masih belum tahu sosoknya itu apa. Apa emangnya?
di sini aja Kananda ngejelasinnya. Oke, sosok apa itu Kananda yang Kananda lihat cukup mengganggu? Jadi dia sosoknya itu monyet, cuma kecil, monyet kecil. Oke. Tapi itu kukunya sangat panjang sekali, matanya juga sangat melotot sekali. Tapi dia baik. Dia ngomong sama kita, katanya dia, ya itu yang suka mengganggu yang tadi, makhluk yang tadi itu, kata dia gitu. Habis itu dia sempat ngomong juga soal kehidupan yang dulu itu. Dia mengatakan bahwa dulu zaman dulu ya sebelum ada bangunan ini emang ada pasangan suami istri yang menempati tanah ini dulunya. Itu menempati tanah ini, dan emang ada kejadian yang suaminya membunuh Istrinya. pasangannya itu. Tapi emang Astagfirullah, ada suara dari sana. apa? Ayo, sini. Jangan dibuka tapi Kananda. Enggak, iya. Anak kecil ini mau ngikut kita. Oh, oke. Nih. Ini nitip tim dulu, dia takut sama ini. Mohon maaf. Oke, Kananda, aku mau balik lagi Kananda ke sosok siluman, berarti bisa kita sebut siluman ya? Iya. Sosok ini berarti sudah ada jauh sebelum tempat ini dibangun. Betul, jauh. Malahan pada saat ini belum ada bangunan sama sekali dan masih sawah dulunya banget. Nah, setelah sawah ada kehidupan Pasangan itu, habis itu jadilah begini. Oke, berarti emang dia pun bukan sosok yang mengganggu, melainkan dia bisa dibilang penjaga nggak di wilayah ini, di tempat Hanya ini? menempati wilayah Hanya ini. menempati. Tapi ini sosok anak kecil itu kayak pengen ngikut kita. Ngomong apa lagi? Entah apa yang ingin disampaikan, sosok anak kecil ini mencoba berkomunikasi kembali dengan Den Ananda. Mungkin Kananda boleh tanya ke sosok anak kecil itu kenapa dia ngikutin kita? Dia hanya ingin ikut kita, soalnya dia mengetahui kita itu semua di sini tuh baik. Dia seneng sekali sama kita. Dia pengen ikut kita, pengen dia ikut jalan-jalan kemana-mana kayak gitu. Dia gitu. Namamu siapa? Nama dia Jackson. Nama Jackson. Nah, dia pengen ikut kita, dia happy banget sama kita, dan dia juga bilang makasih ya Om sudah memindahkan makhluk yang bisa kita bilang jahat di sini. Oke, Kananda, mungkin aku mau nanya balik ke sosok siluman ini ya. Apakah sosok siluman ini itu yang suka menampakkan diri juga ke pengunjung, walaupun mungkin niatnya bukan untuk menakut-nakuti ya? Ya. Apakah dia salah satu sosok juga yang suka menampakkan ke pengunjung atau mungkin ke pekerja di tempat ini? Oke. Menuntaskan pesan dari sosok anak kecil, Den Ananda kembali berkomunikasi dengan sosok siluman monyet untuk lebih menguak peristiwa akan tempat ini. Dia ngomong, emang dia suka mengganggu juga, tapi sebenarnya dia nggak mau mengganggu dia itu. Tapi itu dia yang tadi kita bilang, yang sempat kita pindahkan itu, makhluk itu, dia minta untuk aku mengganggu. Oke. Berarti makhluk atau sosok jahat itu menyuruh sosok ini untuk mengganggu, entah itu yang main kesini ataupun pekerja di sini. Iya. Jadi dia diminta sama yang kayak sosok bayangan hitam itu, ya. Tidak kelihatan badannya, cuma hanya matanya saja. Dan dia meminta untuk mengganggu. Jadi dia emang lebih segi negatifnya sih. Perlahan tapi pasti satu persatu peristiwa kelam yang pernah terjadi di tempat ini mulai terkuak. Mulai dari pembenaran adanya tempat tinggal di area ini yang disinyalir dihuni oleh satu buah keluarga yang mengalami peristiwa naas sebelum tempat ini diperuntukkan sebagai objek wisata. Sana yang paling ujung situ memang ada makamnya di situ, belum diangkat. Hingga tak mampu dipungkiri bahwa memang area ini dihuni berbagai sosok astral menyerupai beberapa macam siluman yang kerap menimbulkan suara-suara misterius
yang sejak awal penelusuran sesekali terdengar di telinga kami. Kasmes kontrakan juga gitu. Kalau menurut orang katanya situ ada ini juga Pak, macan putih gitu ya kan. Dan memang dia mengutus semua makhluk-makhluk yang ada di sini, siluman-siluman yang ada di sini untuk mengganggu. Dan sosok anak kecil ini bahkan tidak mengganggu juga. Sosok anak kecil Yang ini tadi ini, sosok anak kecil ini tidak mengganggu juga. Dia hanya suka main-main aja. suka main-main aja. Suka main-main aja. Nah, yang mengganggu itu dia sama sosok yang gede hitam itu. hitam gede itu. Jadi Fas ya, saya sempat ngeliat sosok yang ada di sana di pohon yang gede itu, tapi dia tiba-tiba ke bangunan ini Fas ya. Kita coba ke sana yuk. Seakan belum merasa tuntas, dan Ananda menuntun kami ke sebuah tempat di mana disinyalir dihuni sosok astral lain yang kerap mengganggu semasa tempat ini aktif. Astagfirullah. Fas di sini Fas ya. Pemirsa langsung aku mencium bau nggak sedap banget. Wah. Permisi. Apa? Bau nggak sedap banget di sini. Aku nggak tahu ini bau apa. Semua bau banget tiba-tiba. Kamu ada hubungannya sama tempat ini? Kenapa? Apa kamu mengganggu juga tempat ini? Pengunjung-pengunjung yang ada di sini ataupun pegawai-pegawai yang ada di sini? Aku hanya ingin komunikasi baik-baik. Kamu tidak boleh masuk ke badanku. Ya. Oke. Baunya udah mulai hilang sih pemirsa. Jadi gini Fas ya. Ya, gimana kan Anda? Dia sebetulnya tidak suka tuannya itu kita pindahkan juga. Makanya tiba-tiba dia muncul di pohon itu dan dia datang ke sini. Dia ingin masuk ke badan saya dan mencelakai saya. Dia itu. Saya bilang, apa kamu mengganggu tempat ini juga? Dia bilang iya. Oke. Dia mengganggu pengunjung-pengunjung sini, pegawai-pegawai yang ada di sini. Dia bilang iya. Tapi kenapa kamu mengganggu? Ya dia bilang Karena disuruh. diutus sama bos gue, lu udah pindahkan kayak gitu. Oke. Berarti emang sosok yang hitam itu mempunyai banyak sekali. Astagfirullah. Seakan tak senang dengan apa yang kami lakukan, sosok yang kami temui kembali mencoba mengganggu penelusuran ini. Makin banyak pasien yang Iya, datang. berasa. Aku juga berasa. Tutup dulu kan Anda. Tiba-tiba bau lagi, bau yang sama seperti sebelumnya. Jadi monyet-monyet yang ada di belakang kita ini, Oke. itu bunyi sesuatu lagi. Iya, ada bunyi. Jadi siluman-siluman yang ada di sini udah banyak yang Datang semua. datang semua. Bahkan di belakang kita Iya. itu udah ada yang cepat banget jalannya, cepat banget kayak betul-betul monyet. Cuma lebih cepat sekali dia jalannya di belakang kita ini. Jangan. Apa kita mau pindah tempat kan Anda? Kita ini dulu. Oke. Saya minta pecut saya Fas ya. Minta pecut. Tak ingin berakibat fatal dan Ananda mencoba menetralisir keadaan di mana beberapa sosok astral kembali mendekat, seakan tak senang dengan keberadaan kami. Stop di situ. Jangan masuk-masuk wilayah saya. Banyak dari sosok-sosok siluman bahkan ya mulai berdatangan ke tempat ini karena diutus oleh sosok yang lebih kuat lagi. Jadi sosok yang banyak datang itu tidak sangat benci sama kita. Bosnya dia sudah kita pindahkan, dia ingin apa ya, betul-betul mencelakai kita banget ya. semuanya. Jadi emang sudah baik banget. Kita dikelilingi pas ya. Di situ ada pohon. Iya. Pohon yang gede. Iya. Di situ ada makhluk. Apa itu sosoknya kan Anda? Dia kayak kalong pas ya. Oke.
kalong, cuma sayapnya itu Besar gede banget. gede sekali, dan punya caling. Apa sih bahasanya ya? Taring. Ah, sangat panjang. Dia kayak mengepakkan sayapnya begini, kayak mau apa namanya? Ke arah ke sini ya. Kananda, aku punya satu lagi pertanyaan Kananda. Apakah sosok-sosok ini itu salah satu penyebab tempat ini menjadi terbengkalai? Kalau yang saya lihat ya, dengan kisahnya tadi sosok anak kecil itu sebetulnya tidak ada hubungannya sama sosok-sosok yang mengganggu tempatnya, yang menyebabkan tempatnya menjadi kosong, tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi emang semenjak ini masih ada kegiatan ataupun Masih aktif lah ya aktif, tempatnya. itu emang banyak yang mengganggu. Tapi kosongnya itu bukan soal sebab musababnya bukan makhluk goib, melainkan emang mungkin internalnya manajemen yang ada di sini. Dan emang semakin ini kosong dan tidak digunakan lama juga, jadi masih makin banyak Makhluk-makhluk yang menempati. berdatangan ke sini ya. Betul banget. Jadi itu. Dan sosok mungkin tadi ada mitos yang noni Belanda. Iya. Itu bukan Belanda, tapi sosok wanita yang emang putih, sangat putih, dan ini rambutnya itu kayak gini, apa ya? Apa sih? Keriting gitu Ya, ya? kayak bule-bule zaman Oke, dulu oke, dan oke, coklat. oke. Nah, itu mungkin kalau mitos sensinya emang Belanda, tapi kalau saya komunikasi tadi itu dia bukan dari asli Belanda ya? tapi emang hanya Indonesia, tapi emang physically-nya emang putih kayak kamu gini lah. Oke, Kananda. Siap. Dengan sosok-sosok yang Kananda sempat mention tadi ada Iya. sosok yang kuat banget. Iya. Terus juga banyak sosok siluman ya. Iya. Tempatnya itu aman ya sih? Insya Allah aman sih, Pak. Siap. Ya udah, mungkin sekarang kita milih lokasi uji berani kali ya, Siap. Kananda. Siap. Yuk. Meski banyak gangguan astral yang kami terima saat penelusuran, uji berani tetap kami lakukan malam ini di salah satu area sekitar kolam yang terbengkalai. Oke, sobat deg-degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Mas, namanya siapa? Nama saya Isab, Umurnya? umur 29 tahun. Apa motivasinya? Motivasi saya agar bisa lebih berani aja. Oke, ya udah. Sebelumnya tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Ya, berhenti di sini. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama masnya untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan, sama jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Siapa mas? Ini lilin ya? Bukan, ini lonceng. Ini lonceng. Sekali lagi saya mau tanya sama masnya, apakah yakin untuk ikut uji berani? Yakin? Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kananda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Assalamualaikum. Permisi. Maaf, saya nggak mengganggu. Saya hanya uji nyali. Sosok-sosok yang ada di sekitar sini tuh udah mulai datang ke lokasi sahabat uji berani kita belum? Sudah. Nah, sosok anak kecil ini apa bahasanya senang juga. Oh, Udah mulai oke, senang. oke. Senang sama apa? Sahabat uji berani kita ya. sahabat ini kita. Jadi dia udah mau mendekat juga nih. Oh, sosok oke. anak kecil itu. Oke, oke. Sahabat uji berani kita udah mendapatkan gangguan. Gangguan, iya. Ini ada buah atau apa yang jatuh ke kolam. Dia tenang banget sih. Iya ya, sahabat uji berani kita cukup tenang ya. Suara jangkriknya makin berisik. Aduh, astagfirullahaladzim. Sudah mulai ada gangguan seperti barang jatuh ya.
kayak bunyi bola lampu pecah atau botol air pecah. Untuk sosoknya sendiri itu apa kan Anda yang memberikan bunyi? Bunyi tadi itu adalah sosok yang kayak kalong gitu. Oh, oke. Punya sayap yang gede sekali itu. Ada suara langkah kaki, suara ranting patah, kayak ada yang nginjak. Suara jangkriknya makin berisik, suara kataknya makin kencang. Saya mendengar ada suara, kayak ada suara berisik di belakang. Ada suara ranting yang patah, kayak diinjak gitu. Itu untuk sosoknya tuh yang memberikan suara-suara seperti itu tuh apa tuh kan Anda? Jadi sebetulnya sosok, Sepertinya sahabat Uji Berani kita melihat sesuatu ya? Iya. Melihat sosok apa tuh kan Anda? Jadi sosok siluman yang tadi itu. Siluman itu kan Oh. yang kalong itu ada di depan sahabat kita nih. Iya. Tadi tiba-tiba kayunya bergerak sendiri. Ada sesuatu yang jatuh lagi ke dalam kolam. Suara-suara binatang di sini makin berisik. Ada suara burung lagi. Astagfirullahaladzim. Iya, mulai ada gangguan yang cukup Mulai sering aktif ya. ya. Iya, mulai aktif banget. Maaf, permisi, saya nggak mengganggu. Hanya uji nyali. Saya nggak mengganggu. Itu masih sama kan Anda dari sosok Masih sama, siluman masih kalong sama. itu? Kayu yang gerak-gerak. Masih sama. Kayu yang bergerak sendiri kata Iya, sahabat Uji Berani Masih kita. sama. Oke. Permisi, maaf, saya nggak mengganggu. Oke, kan Anda Siap. kayaknya udah waktunya kita jemput sahabat Uji Berani kita karena emang kelihatannya cukup tenang ya pembawaannya, tenang juga cukup berani. pembawaannya. Ya. Mari kita jemput. Oke, Mas Iksan, Ya. sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang banyak karena sudah mau ikut uji berani kita pada malam hari ini. Tapi tadi waktu uji berani itu Mas Iksan ngerasain apa aja? Saya selain dengar suara jangkrik sama kodok, Mhm. saya tadi barusan lihat penampakan. Oh, lihat penampakan apa Mas Iksan? Ya, di depan sana kayak ada sosok jalannya agak bongkok dikit, pakai baju putih yang lusuh, Oke. terus rambutnya acak-acakan gitu. Oke. Terus juga tadi saya lihat dari monitor tuh Mas Iksan kayak ngelihat ranting-ranting bergerak sendiri gitu ya? Iya, ada yang Di gerak sendiri mana di itu, situ, Mas Iksan? di situ sama Oke. di sini. Oke. Tenangin dulu Mas Iksan, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi karena udah mau ikut uji berani kita pada malam hari ini. Tenangin di depan aja. Mari Mas Iksan. Oke, Kananda, Siap. kayaknya kita akhiri dulu penelusuran kita malam hari ini karena aku juga udah dapet jawaban dari pertanyaan aku ya. Kayak ternyata emang
ada sosok yang dibilang sama warga sekitar itu noni Belanda, tapi ternyata itu tuh bukan noni Belanda, melainkan hanya wanita berparas cantik yang mempunyai tragedi cukup kelam ya di tempat ini. Dan juga ternyata tidak ada kaitannya sama makhluk yang ada di sini. Tempat ini tuh menjadi kosong. Oke, pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang mempunyai cerita mistis, mitos, serta bikin kalian deg-degan hanya di GTV.